Selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai, sejahtera, dan kesehatan selalu bersama dengan kita. Puji syukur kita dapat kembali menyelenggarakan ibadah pada hari ini. Kami akan membacakan pokok-pokok pewarta Minggu tanggal 25 Juli 2021. Rapat Majelis. Rapat Majelis Harian bulan Agustus 2021 akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 pukul 19.30 WIB. Rapat Majelis Pleno bulan Agustus 2021 akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 pukul 19.30 WIB. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memiliki keperluan gerejawi, dipersilakan untuk menghubungi atau menyampaikan ke majelis wilayahnya masing-masing. Berita duka. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di surga 1. Ibu Kriswati, istri dari Bapak Supadi, warga GKJ Joglo wilayah 4C, pada hari Minggu 11 Juli 2021 pukul 02.05 WIB di kediamannya dalam usia 62 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Minggu 11 Juli 2021 di TPU Pondok Rangun, Jakarta. 2. Bapak Sutarno, ayahanda Ibu Eka Setiani, warga GKJ Joglo wilayah 3E, pada hari Senin 12 Juli 2021 di Rumah Sakit Budi Mulya. Jenazah telah dimakamkan pada hari Senin 12 Juli 2021 di TPU Rawalele, Jombang, Tangerang Selatan. 3. Ibu Ruki Rohani, Ibunda Ibu Eka Setiani, warga GKJ Joglo wilayah 3E, pada hari Rabu 14 Juli 2021 di Rumah Sakit Budi Mulya dalam usia 65 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Kamis 15 Juli 2021 di TPU Rawalele, Jombang, Tangerang Selatan. 4. Ibu Tri Daryani, Ibunda Ibu Puri Sekarwangi, warga GKJ Joglo wilayah 3D, pada hari Minggu 18 Juli 2021 pukul 23.53 WIB di Mangkubumen Timur, Solo, Jawa Tengah dalam usia 67 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Senin 19 Juli 2021 di Pemakaman Kristen Bonoloyo, Solo, Jawa Tengah. 5. Purnawirawan AKBP Bapak Simon Sugianto, ayahanda Bapak Tom Ginto Antono, warga GKJ Joglo wilayah 2B, pada hari Minggu 18 Juli 2021 pukul 14.51 WIB dalam usia 80 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Minggu 18 Juli 2021 di Pemakaman Rorotan, Jakarta Utara. 6. Ibu Siti Mariati, Ibunda Ibu Sabti Wahyuni, warga GKJ Joglo wilayah 3B, pada hari Selasa 20 Juli 2021 pukul 05.00 WIB di Paraksari, Pakem, Sleman, Yogyakarta dalam usia 89 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Selasa 20 Juli 2021 pukul 11.00 WIB di Pemakaman Dusun Paraksari, Sleman, Yogyakarta. Majelis dan seluruh warga jemaat GKJ Joglo mengucapkan turut belasungkawa kepada keluarga almarhum dan almarhumah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Untuk beritanya yang lain, Bapak, Ibu, Saudara dapat membacanya dalam pewarta gereja yang telah dibagikan. Jemaat yang terkasih, Bapak Pendeta Widianto Nugroho akan memimpin ibadah minggu ini dalam rangka Hari Anak Nasional. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Kiranya Tuhan memberkati ibadah dan persekutuan kita. Shalom semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk beribadah.
Iya, benar Anin, dan hari ini kita akan menggelar ibadah Hari Anak Nasional. Kita akan mengambil tema siap menjadi pemimpin. Jadi anak-anak sekolah minggu seperti Dandra dan teman-teman remaja seperti Anin ini nantinya akan bersama-sama diajak menjadi pribadi-pribadi yang hebat sehingga menjadi pemimpin-pemimpin yang terbaik di masa depan. Kalian siap jadi pemimpin? Siap, Ma? Sama. Teman-teman dan adik-adik sekolah minggu, marilah kita dengan penuh semangat, kita belajar menjadi pemimpin yang baik. Karena Tuhan sudah menjadikan kita sebagai pribadi yang berharga dan penuh talenta. Dan tentunya Bapak Ibu sebagai orang tua, kita juga punya peran penting untuk mendidik mereka, mendukung mereka dan menyemangati mereka supaya menjadi anak-anak yang hebat, dan siap menjadi pemimpin di masa depan mereka. Wah, aku jadi makin bersemangat nih, Ma. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, marilah kita mulai ibadah hari ini dengan bangkit berdiri dan mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang begitu besar dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 242 bait 1. Seindah siang di senari terang. Seindah siang di senari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku bukan bahaya, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai peribadahan pada saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin, amin, amin. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surga pengharapanku. Hidupku tentram, pulih mati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Teman-teman, adik-adik sekolah minggu, dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini seringkali kita melakukan berbagai tindakan yang tidak dikehendaki oleh Allah, sehingga kita berbuat dosa. Surat 1 Yohanes 3 ayat 4 tertulis, setiap orang yang berdosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Betul sekali, seringkali kita dalam kehidupan sehari-hari kita melanggar perintah Allah. Oleh karena itu kita akan memohon ampun serta mengakui dosa-dosa kita di dalam doa. Ya Bapa, ampunilah kami jika dalam hidup sehari-hari kami masih sering berbuat dosa. Sebagai orang tua, kami seringkali terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan kami, sehingga kami tidak memiliki waktu untuk anak-anak.
Sebagai anak, kami seringkali tidak mentaati orang tua kami dan berbuat semaunya. Dan sebagai manusia yang telah diselamatkan, kami seringkali tidak mencerminkan syukur atas keselamatan yang telah Engkau berikan dalam perilaku kehidupan kami sehari-hari. Kasihanilah kami dan ampunilah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon ampun atas dosa-dosa kami. Amin. Bapak Ibu jemaat dan juga adik-adik sekolah minggu, untuk menyatakan penyesalan kita, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Pujian 99 bait 1 dan 5, Bahasa Cinta. Andai kata ku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Arti cinta yang sejati, lembut sabar hati, tiada congkak, rendah hati, rela melayani. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Allah telah mengampuni kita dan memampukan kita untuk senantiasa hidup di dalam kasih-Nya. Itulah keselamatan kita yang terjadi dalam kasih karunia Allah melalui anugerah-Nya semata. Kita akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10 yang demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Teman-teman, adik-adik sekolah minggu dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mensyukuri anugerah-Nya. Kiranya kasih sukacita dari Tuhan tinggal dalam hati kita dan persekutuan umat GKJ Joglo. Kami mengundang jemaat semua untuk bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 355, bait 1 dan 2, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat berkah. Jangan sesat dengan sadarnya, hai marilah segera. Sungguh
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menghantar anak-anak kita untuk naik kelas ke jenjang berikutnya. Sebagaimana tradisi yang dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya, anak-anak dari sekolah minggu, kelas besar akan naik ke jenjang berikutnya dan beraktivitas serta melayani di sana di Komisi Remaja, terkhusus ibadah dalam ibadah pra remaja. Maka dari itu saudara-saudara, mari kita bersama menyaksikan prosesi kenaikan kelas ini. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mewakili Komisi Anak ingin menginformasikan kondisi jemaat anak Gereja Kristen Jawa Joglo. Saat ini ibadah anak di Gereja Kristen Jawa Joglo terbagi di dalam 5 kelas, yaitu kelas batita, kelas balita, kelas kecil, kelas madya, dan kelas besar. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Anak pada tahun ini ialah ibadah anak setiap hari Minggu yang dilakukan secara online, baik melalui media YouTube maupun Zoom, pembentukan kelompok-kelompok doa anak, ibadah hari kasih sayang, ibadah Paskah, perkunjungan, survei mengenai jalannya ibadah online anak, serta pendataan jemaat anak dan pelayan anak. Pada tahun ini, jumlah jemaat anak di GKJ Joglo sebanyak 95 anak, dengan rincian sebagai berikut. Kelas bayi dan batita saat ini berjumlah 28 anak, dan yang akan naik ke kelas balita sebanyak 4 anak. Kelas balita saat ini berjumlah 14 anak, dan yang akan naik ke kelas kecil sebanyak 6 anak. Kelas kecil saat ini berjumlah 18 anak, dan yang akan naik ke kelas madya sebanyak 11 anak. Kelas madya saat ini berjumlah 19 anak dan akan naik ke kelas besar sebanyak 9 anak. Kelas besar saat ini berjumlah 17 anak dan yang akan naik ke kelas pra remaja sebanyak 9 anak. Jemaat yang terkasih, saat ini Komisi Anak akan menyerahkan adik-adik dari kelas besar yang naik ke kelas pra remaja kepada Komisi Remaja. Harapan kami, teman-teman di Komisi Remaja dapat menerima dan menyambut adik-adik dari kelas besar dengan penuh sukacita. Selain itu, kami juga mengharapkan bimbingan agar adik-adik yang naik ke kelas pra remaja bisa belajar dan bertumbuh imannya dalam pengenalan akan Kristus. Kiranya Tuhan memimpin pelayanan teman-teman di Komisi Remaja. Selanjutnya, saya akan membacakan adik-adik yang akan naik ke kelas pra remaja. Yang pertama, Benedikta Rahajeng Aretasari dari wilayah 2. Yang kedua, Christian Bayu Sujatmiko dari wilayah 3. Yang ketiga, Davi Matthew Pratama dari wilayah 1. Yang keempat, Dominik Kiandari Sih Gayatri dari wilayah 4. Yang kelima, Jennifer Olivia Sudono dari wilayah 4. Yang keenam, Johannes Dipa Respati dari wilayah 4.
Yang ketujuh, Kensi Aditama dari wilayah 4. Yang kedelapan, Mikael Tristan dari wilayah 3. Dan yang kesembilan, Siti Zahra Rahmadani dari wilayah 4. Jemaat yang terkasih, Komisi Anak sangat merindukan keterlibatan dari warga jemaat dalam melayani jemaat anak Gereja Kristen Jawa Joglo. Selain itu, Komisi Anak juga sangat terbuka dan dengan senang hati menerima masukan dan saran dari jemaat demi peningkatan kualitas pelayanan kami. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji syukur untuk anugerah dan kasih setia Tuhan di setiap musim kehidupan. Kiranya hari ini menjadi musim yang baru bagi kita. Selamat datang teman-teman kelas besar di Komisi Remaja. Persekutuan Komisi Remaja GKJ Joglo terbagi dalam 2 kelas, yaitu ada kelas remaja dan juga pra-remaja. Di tengah pandemi saat ini, setiap hari Minggu kami beribadah secara virtual melalui Zoom. Kami memiliki banyak kegiatan untuk bersosialisasi dan memperkuat kebersamaan dalam acara-acara remaja seperti persekutuan bareng-bareng atau yang biasa disingkat PBB, malam mingguan bareng sambil main games, terus ada nonton bareng, webinar, aktivitas lainnya yang ada di sosmed kami @jogloteens. Marilah bersama-sama kita saling menguatkan, saling memperhatikan, dan terus bertumbuh di dalam Tuhan melalui Komisi Remaja, sehingga nama Tuhan bisa terus dimuliakan melalui kehidupan kita. Semangat terus teman-teman, walau Tuhan memberikan tantangan pada saat ini, kita pasti bisa melewatinya bersama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percaya semua
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah kita telah menyaksikan prosesi kenaikan kelas anak-anak kita dari kelas besar menuju kelas remaja dan akan melanjutkan pertumbuhan dan pendidikan iman mereka di sana. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah kita bersatu di dalam doa, kita memanjatkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu dan pemeliharaan hidup kami. Meskipun kami berada di tengah-tengah situasi pandemi seperti sekarang ini, tetapi Engkau berkenan untuk senantiasa menyertai kami. Kami masih dapat merasakan penyertaan dan kasih Tuhan lewat orang-orang di sekitar kami. Kami tertegun dan takjub ya Tuhan atas kasih dan karunia-Mu. Kami dapat beribadah bersama-sama pada saat ini. Seluruh keluarga kami, seluruh anggota keluarga kami dapat saling berinteraksi dan beribadah bersama. Terkhusus pada hari ini kami berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas proses pertumbuhan dan perkembangan mereka. Bagi anak-anak kami di kelas besar yang boleh naik dan melanjutkan pendidikan iman mereka di kelas pra-remaja, kami bersyukur Tuhan, kiranya Engkau sertai anak-anak kami ini dalam proses pertumbuhan dan perkembangan mereka selanjutnya. Juga kami berdoa bagi segenap pengurus komisi remaja, para pendamping yang dengan setia menjadi alat-Mu ya Tuhan, untuk mendampingi anak-anak kami ini. Kiranya teman-teman kami, saudara-saudara kami ini dapat membuat berbagai macam program dan pembinaan yang tepat sasaran dan berdampak baik bagi pertumbuhan iman anak-anak kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi kami semua orang tua, kiranya Engkau menganugerahkan kesehatan dan kekuatan kepada kami. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk mengerti dan memahami anak-anak kami. Mereka lahir, tumbuh, dan berkembang dari generasi-generasi yang jauh berbeda dengan kami. Maka dari itu ya Tuhan, berikanlah kami hikmat untuk dapat memahami pola pikir anak-anak kami, untuk dapat menghargai pendapat mereka, untuk dapat menghargai suara-suara yang mereka sampaikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati segenap upaya-upaya yang kami lakukan dalam masa pandemi ini. Kami di tiap-tiap komisi anak, remaja, warga dewasa maupun adiuswo, kami berupaya dengan segala keterbatasan yang ada, menyelenggarakan pembinaan iman secara daring ataupun virtual. Tuhan sertai upaya kami, hanya Tuhan sajalah yang berkarya dalam setiap pelayanan yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan atas karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa bagi seluruh jemaat dimanapun berada. Berilah mereka iman yang teguh dan tetap memiliki pengharapan di tengah pergumulan dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang semakin meningkat penyebarannya. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang menderita sakit penyakit, khususnya yang menderita COVID-19, baik yang dirawat di rumah sakit atau dalam masa isolasi mandiri, maupun baru saja pulih dari rumah sakit. Kiranya Engkau berkenan memberikan kekuatan, ketekunan, dan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Bagi keluarga, Engkau berikan kekuatan dan kesabaran dalam mendampingi mereka yang sakit. Bagi para petugas kesehatan, baik para dokter, perawat, dan lainnya, serta fasilitas kesehatan, baik rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium, dan apotik, serta satuan tugas COVID-19, baik yang berada di lingkungan rumah, gereja, maupun pemerintahan, yang senantiasa mendukung dalam pelayanan kesehatan dan penyembuhan para penderita sakit. Kiranya Engkau berkati, lindungi, dan berikan kekuatan serta kesabaran dalam menjalani tugas mulia dari Engkau ya Tuhan. Penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 yang masih berlangsung kiranya dapat terus berjalan dan menjangkau masyarakat hingga pelosok daerah. Juga bagi keluarga yang ditinggalkan oleh orang terkasihnya, kiranya Engkau berkenan memberikan penghiburan dan pengharapan dalam menjalani kehidupan selanjutnya dengan tetap berpegang teguh, percaya pada penyertaan kasih Tuhan yang senantiasa menolong dan mendampingi umat-Nya yang mengasihinya. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang di sorga, Engkau lindungi dan jaga segenap anak-anak Tuhan
dimanapun mereka berada. Meskipun di tengah-tengah pergumulan dan kesulitan, tetap menebarkan kasih dengan saling memberikan perhatian dan menolong sesama yang berkekurangan dan menderita sakit maupun duka. Tetap disiplin dalam melawan penyakit dan mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Berikan kami kemampuan dalam memahami serta menghayati bahwa di dalam banyak kesulitan, kami dapat lebih dekat dengan sesama dan Engkau ya Tuhan. Biarlah kami menjadi alat pernyataan kasih-Mu bagi sekitar kami. Bapa yang di sorga, kami berdoa bagi gereja-gereja yang sedang menghadapi pergumulan dalam menyelenggarakan ibadah secara virtual atau online. Tantangan keterbatasan media elektronik dan fasilitas bagi tiap gereja dan jemaat dimanapun mereka berada. Engkau berikan kebijaksanaan bagi para pemimpin gereja dalam menyusun dan melaksanakan ibadah virtual atau online, agar dapat terjangkau bagi jemaat. Kami berdoa bagi masyarakat dan bangsa kami. Kiranya kami dimampukan dalam menjalankan disiplin, memelihara kerukunan dan kebersamaan, serta saling mendukung satu sama lain. Bangkitkan dan topang kami ya Tuhan, dalam menghadapi berbagai masalah dan bencana. Berikan kami semangat, kebersamaan, membangun bangsa, semangat bekerja, dan memulai kegiatan atau pekerjaan yang baru untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa dan permohonan kami ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita membawa persembahan kepada Tuhan. Persembahan akan kita kumpulkan dengan berdasarkan pada firman Tuhan dalam Mazmur 107 ayat ke-22. Demikian firman Tuhan. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Persembahan dapat kita sampaikan dengan cara seperti yang tertera dalam tayangan di hadapan saudara atau dalam tata ibadah keluarga yang telah dibagikan. Marilah kita membawa persembahan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 302 bait yang pertama, Ku beri persembahan. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Allah Bapa yang ada di surga, kami anak-anak-Mu mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat yang sudah Engkau berikan. Sehingga saat ini kami bisa mengumpulkan persembahan mingguan, bulanan, dan persembahan-persembahan lainnya yang merupakan bagian dari berkat-berkat yang Engkau berikan. Kiranya Bapa mengkuduskan persembahan ini dan layakkanlah sehingga menjadi sarana untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk pengelola dan yang menggunakan persembahan ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dalam pengelolaan dan penggunaannya. Allah yang ada di surga, sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pendeta Widianto Nugroho. Kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu sehingga firman yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Bagi kami yang mendengarkan, kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu semakin menguatkan iman kami dan menjadi dasar dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Ngomong-ngomong, kita udah lama banget nih gak ketemu. Aku kangen deh. Kamu apa kabar, Dido? Halo Ran, aku sehat-sehat aja Ran. Ran, ini kita ngapain sih? Gamzum. Kamu tuh biasaan lupa. Kan kemarin aku udah ngomong kalau kita mau dengerin cerita dari Om Induk. Karena sekarang kan ibadah dalam rangka Hari Anak Nasional. Ingat nggak kemarin tanggal 23 itu Hari Anak Nasional? Iya, aku ingat, tapi lupa. Maklum Ran, pikiranku nih ya, lagi kusut. Lagi banyak banget nih Ran. Kusut? Kok kayak benang aja kusut? Gaya kamu kayak anak gede, banyak pikiran. Nah, kamu sih Ran, nggak ngerti. Ini Ran, mamaku itu loh Ran, itu ya bawel banget, cerewet, terus suka marah-marah. Nah, soalnya apa ya Ran, ini kan lagi awal-awal sekolah dan pelajarannya masih santai-santai aja. Jadi aku ya santai-santai aja. Lagian sekolah online ini bu gurunya juga nggak tahu kalau aku lagi sekolah online. Aku tutup aja videonya, terus aku rebahan, tidur-tiduran. Nah. Kok kamu kayak gitu? Emangnya boleh kalau lagi sekolah online videonya ditutup? Nanti bu gurumu nggak bisa lihat, Dok. Ya nggak boleh lah Ran. Makanya aku sering dipanggil-panggil sama ibu guru, tapi aku cuekin aja. Tapi yang bawel itu bukan ibu guru. Yang bawel itu malah mamaku. Mamaku bawel, ribet, marah-marah. Bikin aku kesel. Ya iyalah, pasti mamamu marah-marah. Masa ya iya dong? Orang kamu nggak hormat gitu sama bu gurumu. Pantes-lah marah-marah. Loh Ran, enaknya sekolah online itu bisa sambil tidur-tiduran, bisa sambil main game. Mamaku aja nih yang bawel, yang marah-marah terus, ribet. Pokoknya aku nih ya Ran, aku mau ganti mamaku aja deh sama mamanya Bobby tuh. Mana bisa kayak gitu? Emang mamanya Bobby kenapa? Nah, mamanya Bobby itu Ran, gak pernah marah, gak pernah bawel. Pokoknya jadi Bobby enak deh. Mau main game, mau tidur-tiduran sambil sekolah online. Gak pernah diomelin sama mamanya. Pokoknya aku mau ganti mamaku. Harusnya kamu tuh bersyukur, Dido. Kalau mama kamu selalu ingetin kamu terus. Tandanya mamamu sayang sama kamu. Mamamu mau kamu jadi anak yang pintar, jadi anak yang baik. Aduh. Iya sih Ran, tapi kan bawel Ran. Marah-marah terus. Pokoknya ribet deh Ran. Seandainya mamaku bisa diganti, pasti lebih enak. Apalagi kalau aku ganti sama robot. Jadi kalau mamaku bawel, tinggal aku stop aja pakai remote. Apa? Mamamu mau diganti jadi robot? Ih, kamu mah aneh-aneh aja sih. Aduh, ini kenapa nih ribut-ribut nih? Rani, Dido, kok Om Pendeta kayak denger ada kata robot-robot gitu ya? Kenapa ya? Dido, ternyata Om Pendeta udah masuk loh ke Zoom kita. Sampai nggak nyadar nih kita. Maaf ya Om. Ini loh Om, si Dido ngaco banget nih. Masa katanya mamanya mau diganti sama robot? Aneh kan Om? Waduh, aneh banget. Kenapa Dido? Kamu kok
ngomongnya bisa sampai kayak gitu sih? Mana bisa mamamu diganti robot? Ini Om Pendeta, mamaku itu soalnya ya bawel, marah-marah terus. Pokoknya nih bikin hidup aku jadi tidak tenang. Pokoknya gitu deh Om, aku mau ganti mamaku. Aduh, Dido ada-ada aja sih. Tapi ngomong-ngomong, Om kenalin ya sama seseorang yang istimewa. Namanya tuh Samuel. Nanti Om Inuk ajak dia masuk ke Zoom ya. Kita lihat ya, nih Samuel punya pesan yang berharga banget buat kita sekarang. Kita panggil Samuel ke sini ya. Ini dia. Halo Samuel, selamat datang ya ke Zoom Ibadah Hari Anak Nasional GKJ Joglo. Di sini udah ada Rani, Dido, dan teman-teman dari sekolah minggu. Halo Samuel. Halo Samuel. Samuel, kok baju kamu aneh gitu sih? Iya. Kamu ini dari mana sih Samuel? Halo Dido. Iya, aku ini tinggal di daerah bernama Silo di Israel. Rumahku dikelilingi oleh padang pasir. Nah, Samuel, jadi gini nih. Om ini ngundang kamu ke Zoom untuk sharing, berbagi cerita nih ke Dido, Rani, dan teman-teman semua. Tadi, Dido tuh cerita, dia tuh sebel banget sama mamanya. Om Inuk mau tanya nih ke Samuel. Kalau Samuel, apa sih yang Samuel rasakan terhadap mama dari Samuel? Wah, kenapa Dido bisa seperti itu? Kalau aku sayang banget sama mamaku. Dan aku benar-benar bangga dan bersyukur karena memiliki mama seperti mamaku. Bener Samuel. Emangnya kamu itu beneran gak pernah dimarahin sama mama kamu? Tentu saja pernah, tapi itu tidak sebanding dengan kasih sayang mama ke aku Dido. Nih, aku ceritain ya. Bertahun-tahun lamanya, orang tuaku sangat merindukan kehadiran seorang anak. Mamaku bernama Hana. Ia selalu berdoa dan mempersembahkan korban setiap tahun di rumah ibadah. Ia tak pernah putus asa, selalu memohon kepada Tuhan. Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikannya kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Di saat mamaku berdoa sambil menangis, datanglah seorang imam yang bernama Imam Eli. Ketika ia mendengar doa mamaku, ia pun menghampirinya dan mendoakannya. Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Dan mukjizat pun terjadi, teman-teman. Setahun kemudian, aku pun lahir dan diberi nama Samuel.
yang artinya pemberian dari Tuhan. Dan sesuai janji mamaku kepada Tuhan, aku pun dibawanya kembali ke rumah Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadamu. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan, untuk Tuhan pakai menjadi berkat. Aku mengucap syukur. Mamaku dengan penuh cinta menyerahkanku dalam bimbingan Imam Eli. Tuhan telah menjadikanku sebagai pemimpin yang besar bagi umat Israel. Oh, Om Pendeta. Jadi, tadi itu cerita tentang Nabi Samuel ya, yang ada di Alkitab. Benar gak sih? Tapi, kok dia bisa masuk ke Zoom kita ya? Padahal kan dia ada di zaman dahulu kala. Emang udah ada Zoom dari zaman dulu? Dido nih, namanya juga Om Pendeta gitu loh. Apa sih yang gak bisa? Ajaib kan Dido? Nggak penting gimana caranya, tapi yang penting ceritanya. Semoga tadi kalian merhatiin ya, Rani, Dido, dan juga teman-teman semua nih yang ada di rumah. Kalau dengar cerita Samuel tadi, mamanya Dido itu juga seperti ibunya Hana loh, mamanya Samuel. Ibu Hana, mamanya Samuel. Ia selalu memperhatikan kebutuhan dan keperluan Dido semenjak Dido kecil. Lalu memberikan pelukan, kasih sayang dari bayi sampai Samuel dewasa, menyiapkan makan, mandi, pakaian, dan banyak lainnya. Dan yang terpenting sebenarnya, Ibu Hana ini, mama dari Samuel, itu ingin agar Samuel tumbuh jadi anak yang baik. Ia mendidik si Samuel dengan penuh kasih sayang, tapi juga ketegasan. Ya, sehingga kita melihat di balik apapun yang dilakukan orang tua kita, itu ada kasih sayang sebenarnya begitu besar kepada kita. Nah, kamu masih berpikiran nih Dido, andai mama kamu bisa diganti dengan robot, yakin nih? Waduh, iya nih Om Pendeta. Setelah aku pikir-pikir, kayaknya gak jadi deh Om. Mamaku gak jadi aku ganti dengan robot. Tapi aku mau minta beliin robot aja deh sama mamaku. Tapi yang penting ya Om, aku sudah berubah pikiran ya Om. Aku tidak mau ganti mamaku. Walaupun mamaku itu bawel ya dan sering marah-marah. Tapi pastinya buat kebaikan aku juga Om Pendeta. Tuh kan Dido, bersyukur kan punya mamamu seperti yang sekarang ini. Gak usah ganti-ganti jadi robot ya. Ngerin tuh kata Om Pendeta. Bener kan? Nah, sekarang teman-teman, kita dengerin dulu yuk cerita dari Om Pendeta kita. Om Pendeta mau cerita apa lagi ya? Betul sekali Rani. Sebentar lagi Om itu mau cerita nih. Sekarang gantian aku yang cerita ya. Dido, Rani, Bapak Ibu, dan adik-adik di rumah, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan untuk bersama-sama menghayati ibadah Hari Anak Nasional pada hari ini. Kita live Zoom dulu ya. Dadah Rani sama Dido. Dadah Om Pendeta. Dadah Rani. Dadah Dido, dadah Om Inu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama merenungkan firman Tuhan dan membaca Alkitab dari 1 Samuel pasal 1 ayat 20 sampai dengan 28. 1 Samuel pasal 1 ayat 20 sampai dengan 28. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Elkana, laki-laki itu, pergi dengan seisi rumahnya, mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi.
sebab katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Kemudian Elkana, suaminya itu, berkata kepadanya, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapih dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya." Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku demi tuanku yang hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup. Terserah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah Tuhan. Demikianlah pembacaan kitab suci kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kalau kita melihat tayangan yang baru saja disajikan, percakapan Rani, Dido, Samuel, dan saya ada juga di situ, kita akan dengan mudah mengiranya bahwa itu semua hanyalah rekaan biasa. Dan cukup menarik ya, anak-anak, saudara, dan Bapak Ibu sekalian. Tetapi mungkin saja bahwa percakapan maksud saya sampai ke Seleo kan, percakapan Rani dan Dido tadi juga sebenarnya itu bersumber dari problematika atau masalah yang dialami oleh kita ya dalam hidup kita sehari-hari, terutama sebagai anak dan orang tua ataupun sebaliknya. Anak-anak merasa bahwa mereka sungguh orang tua ya, terkhusus ayah, ibu mereka, kakek, nenek, ya, om atau tante mereka itu sungguh tidak menyenangkan. Mungkin anak-anak akan berpendapat bahwa ayah atau ibu mereka banyak sekali aturannya ya. Di sekolah daring seperti sekarang ini rasanya selalu diawasi begitu ya. Sudah bosan, lalu ada aturan ini dan itu dan lain sebagainya. Atau mungkin anak-anak merasa kok cerewet banget ya. Mama, papa tuh nggak bisa ngertiin aku deh. Dan lain sebagainya. Tetapi di satu sisi saya juga meyakini bahwa orang tua pasti memiliki tujuan serta niat yang baik bagi anak-anaknya. Dan berupaya sebaik mungkin mendidik anak-anak mereka sehingga anak-anak mereka dapat tumbuh menjadi anak-anak yang baik, taat akan Tuhan, dan memiliki karakter yang sesuai dengan yang diajarkan oleh dalam kekristenan. Itu semua mungkin maksud dari orang tua, tapi memang karena keterbatasan bahasa dan juga pola pikir mungkin akhirnya poin-poin atau pesan yang baik ini tidak dapat tersampaikan. Terlepas dari itu semua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa itu semua adalah kasih sayang dari orang tua kepada anak-anaknya. Kasih sayang itu tidak tercermin dari upaya untuk menyediakan segala kebutuhan anak, tetapi juga dalam didikan serta nilai yang diajarkan kepada anak-anak, yang seringkali itu tidak atau belum dipahami oleh anak-anak kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Demikianlah yang hendak kita pelajari dan hayati bersama lewat peristiwa kisah Elkana, Hana, dan Samuel. Kitab 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan 28 mengisahkan kegundahan Hana yang divonis tidak dapat memiliki anak. Padahal dalam sistem kebudayaan saat itu, nilai dari seorang perempuan itu, saudara-saudara, dinilai dari apakah ia memiliki keturunan atau tidak. Sehingga wajarlah ketika Hana ini mengalami diskriminasi, perundungan dari lingkungan sekitarnya, dan kalau di dalam Alkitab, terutama oleh Penina, istri Elkana yang lain. Bahkan saking tertekannya Hana menghadapi ini semua, tekanan ini semua, dalam sebuah kesempatan ketika keluarga ini pergi mempersembahkan korban di Silo setahun sekali, sebuah kegiatan yang rutin mereka laksanakan, Hana terdiam duduk di situ di rumah Tuhan di Silo, lalu ia menangis, ia berdoa, ia bertelut kepada Tuhan. Ia mengungkapkan segala kegundahannya, ia mengungkapkan segala kegelisahannya. Lalu ketika itu semua ia ungkapkan, Hana begitu pasrah. Ia berserah pada Tuhan lalu berjanji bahwa jika Tuhan memberikannya seorang anak lelaki, maka ia akan mempersembahkannya kepada Tuhan untuk melayaninya. Saking ekspresifnya Hana pada saat itu, saudara-saudara sekalian, Imam Eli mengamati ia dari jauh dan bahkan mengira Hana ini mabuk oleh minuman keras. Lalu Hana menjelaskan apa yang dialaminya, terjadilah di situ percakapan pastoral ya kalau dalam bahasa kita sekarang. Dan bahkan Imam Eli mendoakan Hana agar apa yang dimintanya dikabulkan, didengar oleh Tuhan. Dan betullah saudara-saudara, tidak beberapa lama kemudian Hana mengandung Samuel. Begitu sukacita Hana, bersukacita Hana mendapati bahwa Tuhan mengabulkan doanya. Ada seorang anak yang saat ini tengah dikandungnya. Dan kemudian anak itu pun lahir dan diberi nama Samuel, yang berarti namanya adalah Allah. Ini menggambarkan saudara-saudara betapa Hana menyadari bahwa anak yang dikandungnya semata-mata adalah pemberian Allah. Hana menariknya saudara-saudara menepati janjinya. Dan setelah ia selesai disapi, ia membawanya ke Silo dan mempersembahkannya kepada Tuhan untuk menjadi pelayannya seumur hidupnya. Kita melihat dari apa yang diperbuat Hana, saudara-saudara, kerelaan dan kebesaran hati seorang orang tua, terkhusus ibu. Samuel bagi mereka adalah harta terbesar yang diperjuangkan dengan tangisan serta pergumulan yang berat, terutama oleh sang ibu, Hana, yang rela untuk berdoa, bahkan dikira sebagai orang yang tidak waras pada saat itu oleh Imam Eli. Tetapi itulah kebesaran hati dari Hana, itulah kerelaan hati dari Elkana dan Hana. Samuel dipersembahkan kepada Tuhan. Hana mengingat janjinya kepada Tuhan, saudara-saudara. Harta yang besar dan tak ternilai ini pun diserahkan kepada Tuhan. Dipersembahkan kepada Tuhan. Dan sisanya, kita tahu bagaimana perjalanan hidup Samuel, saudara-saudara. Samuel tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Samuel tumbuh menjadi pemimpin yang memimpin bangsa Israel melewati krisis pada saat itu. Karena dalam peristiwa Samuel bertumbuh, saudara-saudara, saat itu pula bangsa Filistin mengancam Israel dan mengalahkan mereka. Banyak kota-kota yang dijarah dan diduduki oleh bangsa Filistin. Tetapi ketika Samuel tumbuh, lalu ia menjadi sebuah pemimpin agama yang terpandang oleh masyarakatnya, Samuel kemudian melakukan sebuah perjuangan untuk melawan bangsa Filistin. Dan pada akhirnya ia menang. Ia dan bangsa Israel menang. Ini semua karena ketaatan Samuel, karena kualitas kepemimpinan Samuel, dan juga karena ketertundukan Samuel kepada Tuhan. Samuel menjadi seorang pemimpin yang dihormati bangsanya. Ia hakim terakhir dari Israel,
Tetapi menariknya saudara-saudara, ia tidak menganggap kekuasaan itu sebagai kemutlakan yang harus diperjuangkan dengan berbagai cara. Ketika rakyat meminta raja, walaupun Tuhan sudah memperingati bahwa ada konsekuensi yang harus dihadapi ketika memiliki raja, mungkin bayangan mereka nanti soal raja yang akan dimiliki Israel tidak seindah kenyataannya. Samuel berbesar hati, saudara-saudara, untuk turun dari kekuasaannya dan bahkan menunjuk Saul, orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Kalau kita melihat Samuel yang tumbuh menjadi anak yang luar biasa seperti ini, saudara-saudara, kita mungkin akan mengingat dan memberikan kredit atau penghargaan yang begitu besar kepada Imam Eli mungkin, yang mendidik dan mengasuh dia begitu ya, mengajarkannya keagamaan sedari kecil. Tentu saja ini benar, saudara-saudara, tapi jangan lupakan peran didikan Elkana dan juga terkhusus Hana. Kita sering mengira, saudara-saudara, bahwa setelah diserahkan ke rumah Tuhan, maka Elkana dan Hana tidak memiliki andil lebih lanjut terhadap pendidikan Samuel. Padahal masih ada pengasuhan, masih ada perjumpaan yang dilakukan. Dan bahkan Samuel ini sebenarnya masih terus dididik oleh ibunya. Tetapi memang ada sebuah kerjasama atau kolaborasi untuk mendidik Samuel ini. Tidak hanya oleh orang tuanya, tetapi pihak-pihak di rumah Tuhan pada saat itu. Imam Eli dan mungkin juga pihak-pihak lainnya. Jadi ada peran orang tua, ada peran Elkana, Hana dalam pembentukan karakter dan jati diri seorang Samuel. Maka yang benar, saudara-saudara, bahwa memang didikan ini diterima Samuel oleh orang tuanya, tetapi juga oleh lingkungannya pada saat itu. Lingkungan yang baik, lingkungan yang menciptakan juga, turut membentuk juga karakter Samuel, tetapi juga Hana. Ia kemudian tumbuh dididik menjadi orang yang dengan segenap hati melayani Tuhan, memperhatikan kepentingan orang lain, mengasihi orang lain, dan tidak bersifat egois. Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat bagaimana relasi, interaksi Samuel, Hana, Elkana, kita kembali kepada kehidupan kita masing-masing. Kita tentu ingin melihat anak maupun cucu kita tumbuh menjadi anak yang baik, memiliki karakter yang seturut dengan nilai-nilai Kristiani, dan pada akhirnya siap menjadi pemimpin, seperti tema pada hari ini. Tetapi saudara-saudara, satu hal yang kita sadari bahwa itu semua butuh proses. Pengajaran dan pendidikan dari orang tua maupun orang-orang terdekat yang mengasihi anak-anak kita. Proses ini, saudara-saudara, yang memang terasa begitu berat. Tetapi ya harus kita jalani. Proses yang pertama, saudara-saudara, dalam pendidikan ini, kita mempersiapkan anak-anak kita menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi pelayan-pelayan Tuhan di berbagai bidang, adalah dari diri kita sendiri. Orang tua, kakek, nenek, om, tante, orang-orang terdekatnya. Bisakah kita menjadi role model bagi anak-anak kita? Samuel tumbuh menjadi pribadi yang taat pada Tuhan. Karena dia punya role model, saudara-saudara. Dan role modelnya adalah ibunya. Yang tunduk, berserah kepada Tuhan, taat kepada kehendak Tuhan. Demikian juga Elkana, ketaatannya kepada Tuhan. Jadi Samuel tumbuh karena lingkungannya, saudara-saudara, lingkungannya memberikan dia contoh bahwa inilah yang benar. Pertanyaannya, saudara-saudara, dalam ibadah khusus pada hari ini memperingati Hari Anak Nasional, sudahkah kita menjadi role model bagi anak-anak kita? Sudahkah kita meneladankan apa yang baik? Katanya, saudara-saudara, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pohon seperti apakah kita, saudara-saudara? Jadi jangan harapkan anak-anak kita rajin berdoa atau renungan atau baca Alkitab, saudara-saudara ya. Kalau kita, orang tua, pihak yang lebih dewasa, tidak pernah meneladankan itu semua. Hal yang sama. Berikutnya, saudara-saudara, yang perlu dilakukan adalah kesadaran dan kerendahan hati untuk mengakui bahwa pada akhirnya anak-anak yang merupakan darah daging kita sesungguhnya milik Allah semata. Maka kiranya Allah sajalah yang membentuk anak-anak kita.
seturut dengan kehendaknya. Khalil Gibran misalnya, saudara-saudara pernah membuat puisi yang sangat indah. Bahwa anak-anak adalah anak-anak panah yang kita lesatkan, tetapi kita tidak memiliki anak-anak panah itu. Tuhan sajalah pemiliknya. Lalu bagaimana kita berada di dalam ketegangan ini? Antara kita harus mendidik anak kita dan kesadaran bahwa anak-anak kita ini bukanlah milik kita semata. Pada akhirnya saudara-saudara, kita punya tanggung jawab untuk mengarahkan, kita punya tanggung jawab untuk mendidik, kita punya gambaran, cita-cita, atau tujuan yang baik bagi anak-anak kita. Tetapi saudara-saudara, selebihnya bagaimana anak-anak kita akan tumbuh, semuanya seturut dengan kuasa Tuhan yang memiliki anak-anak kita. Saudara sekalian, soal mendidik ini juga adalah soal komunikasi. Bagaimana mengkomunikasikan sebuah niat yang baik dalam bahasa anak-anak kita sekarang yang punya pola pikir dan komunikasi yang jauh berbeda dengan generasi para orang tuanya. Dan sekarang saya ingin berbicara kepada anak-anak sekalian. Ingat ya, jangan jadi kayak Dido. Seperti Ibu Hana, ibunya Samuel, kalian juga sangat dikasihi oleh orang tua kalian loh. Apapun yang orang tua kalian kerjakan dan lakukan, itu semua demi kebaikan kalian semua. Demi masa depan kalian. Kalian mungkin berpikir, mamaku suka marah-marah deh. Atau, papa dan mamaku sibuk banget sih. Iya sih. Mereka benar, memang nggak sempurna seperti yang kita bayangkan. Tapi, bagaimanapun, mereka adalah sosok yang bisa kalian percayai dan kasihi sepenuh hati. Mereka adalah sosok yang dihadirkan Tuhan untuk mendidik dan mengasihi kalian, saudara-saudara. Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Jadi tumbuhlah jadi anak-anak yang baik, takut pada Tuhan, dan siap menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Sekarang mungkin situasinya lagi nggak baik. Kalian harus belajar daring, bosen rasanya. Udah gitu orang tua, papa, mama, nyuruh kalian belajar terus ya. Pas orang tua ngelihat kalian, kebetulan aja misalnya kalian lagi nggak belajar misalnya. Tapi kalian dibilangnya, nggak pernah belajar main HP terus. Padahal kalian belajarnya lewat HP ya sekarang ya. Tapi itulah saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, jangan cepat berburuk sangka gitu ya dengan orang-orang tua kalian. Karena mereka sungguh mengasihi kalian. Mereka ingin kalian tumbuh menjadi anak-anak yang baik. Supaya kalian siap nih jadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Bapak, ibu, kakek, nenek, om, tante, selamat melanjutkan peran mendidik generasi muda, anak-anak, serta cucu-cucu kita. Kasih mereka, didiklah mereka, dan sampaikanlah teguran yang membangun. Nah, sekarang mumpung ya lagi ibadah sama-sama kan ya. Ada anak-anak, ada kakek, nenek, ada bapak, papa, mama ya. Yuk coba sekarang saling lihat-lihatan gitu ya. Jangan ketawa dulu ya. Saling lihat-lihatan, lalu saling berpelukan, lalu bilang aku sayang kalian gitu ya. Anak peluk orang tuanya ya, "Mah, maafin ya kalau aku nakal," kayak gitu. Ya, orang tua dipeluk anaknya sekali-kali. Yang masih remaja, yang udah remaja juga nggak apa-apa. Yang udah pemuda, nah ini saatnya. Tumbuhlah menjadi anak-anak yang baik, tumbuhlah menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Para orang tua berjuanglah untuk mendidik dan mengasihi anak-anak dengan sepenuh hati. Karena mereka sesungguhnya adalah milik Tuhan semata. Amin. Saat teduh bagi kita.
Saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan kesaksian pujian dari anak-anak kita dengan lagu berjudul Ku Istimewa. Terima kasih anak-anak sekalian untuk persembahan pujian yang telah disampaikan. Kini marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang penuh kasih, mampukanlah kami pada saat ini untuk menghayati firman-Mu dengan sungguh dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Tolonglah kami para orang tua untuk mendidik anak-anak kami seturut dengan kehendak-Mu sehingga mereka kelak menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan di berbagai bidang dan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Bagi kami ya Tuhan, anak-anak, tolonglah kami untuk menaati orang tua kami, untuk memahami bahwa apapun yang orang tua kami lakukan, sesungguhnya berasal dari niat baik mereka untuk mengasihi dan mendidik kami. Sertailah proses ini ya Tuhan, dan sertailah juga kami sebagai gereja, agar kami dapat turut andil ya Tuhan, dalam proses pertumbuhan generasi-generasi penerus. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami tutup dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyegarkan kembali iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita terus bersandar dan berjalan dengan keyakinan teguh bahwa kita hidup di dalam kasih karunia Allah yang menuntun hidup kita. Selalu semangat, tiada lelah, meskipun tetap di rumah karena Tuhan pasti menyertai kita semua. Seperti lagu penutup pada ibadah Hari Anak Nasional ini, jangan lelah. Saudara-saudara sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Marilah kita melanjutkan kehidupan kita. Marilah kita saling menyayangi satu sama lain antar generasi, tumbuh bersama di dalam ikatan persekutuan dan ketaatan kepada Tuhan. Dan kini, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menganugerahkanmu kerendahan hati untuk mendengarkan sabdanya. Kiranya Sang Kristus akan menuntunmu untuk senantiasa menaatinya di dalam kehidupanmu. Kiranya Roh Kudus memampukanmu untuk saling mengasihi antara anak dengan orang tua dengan anak. Dan kiranya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa hadir di kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Tidak terasa kita akan memasuki bulan Agustus, di mana Republik Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-76. Panitia HUT RI GKJ Joglo telah mempersiapkan beberapa kegiatan yang dapat kita saksikan dalam video berikut ini. Lomba video konten HUT RI GKJ Joglo. Video konten bersifat platform free, bisa untuk platform Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, Instareel, atau Instastory. Temanya adalah Merdeka dari COVID. Salah satu kebiasaan yang penting saat pandemi adalah minum vitamin. Misalnya vitamin E, C, maupun D. Konsultasikan dengan dokter Anda. Jangan lupa juga ingatkan orang-orang terdekat kita. Pak, jangan lupa ya vitaminnya. Oh ya, makasih Mbak sudah diingatkan. Keluarga Joglo merdeka dari COVID. Ditunggu videonya teman-teman. Yuk kita merdeka dari COVID. Jemaat yang dikasih Tuhan, ibadah minggu dalam rangka Hari Anak Nasional telah selesai. Marilah kita kembali ke dalam aktivitas kita sehari-hari dengan memperhatikan protokol kesehatan dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat dengan menerapkan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua. Selamat hari Minggu.